Halo rekanku yang jalan kampungnya saking alusnya, kayak jalan habis di keramik 2 lantai, tapi bohong. Pernah nggak kalian bayangin kalau Indonesia itu ibarat superhero yang selama ini cuma pakai kostum sewaan dan biasanya cuma blong-blong saja, ya salam. Nah, di era Prabowo sekarang, Indonesia mutusin buat bikin kostum dan senjatanya sendiri di bengkelnya sendiri. Ya, kita nggak lagi cuma jadi penonton atau tukang jajan di toko alutsista luar negeri. Dari mobil yang bikin Sultan Dubai nengok sampai tank garang kelas menengah yang bisa parkour di hutan tropis. Anak bangsa lagi bikin dunia ketar-ketir nih bos. Pelan-pelan tapi pasti, Indonesia kini berhasil membangun berbagai alutsista yang garang dan battle proven. Sang produsen PT Pindad, PT PAL, PT Dahana dan lain sebagainya berhasil mendunia dan mengeluarkan tajinya sebagai produsen alat perang terkemuka di ASEAN. Tunggu sabar, tunggu dulu bos, ya salam. Karena kita akan bedah top 4 senjata monster buatan lokal era Bapak Prabowo. Maksud saya Bapak Prabowo Subianto. Satu, Maung MV3 Garuda, ikon baru 2024. Sejak menjabat Menhan 2019 lalu, beliau terobsesi punya mobil militer lokal. Puncaknya 20 Oktober 2024 saat pelantikan presiden, beliau langsung memamerkan Maung Garuda Limousine sebagai mobil resmi ke presiden pertama buatan PT Pindad guys. Di Juni 2025 beliau bahkan meresmikan varian listriknya EV yang diberi nama Pandu. Beliau yang menginstruksikan agar seluruh pejabat dan menteri pakai mobil ini agar industri lokal hidup guys. Untuk bodi dan kaca, ia dilapisi anti komposit anti peluru yang tahan tembakan kaliber 5,56 mm hingga 7,62 mm. Jadi kalau cuma dilempar batako, mobil ini cuma bakal ketawa. Untuk kaki-kaki, pakai ban run flat tire atau RFT R21. Meski bocor atau kena ranjau, dia tetap bisa lari 80 km per jam. Untuk interior, ada automatic footstep atau pijakan kaki otomatis yang muncul sendiri pas pintu dibuka. Berasa karpet merah berjalan. Wah, gimana kalau kita jadi presidennya? Berasa sultan kita guys. 2. Medium tank Harimau si kucing garang. Ini adalah proyek panjang sejak 2012 yang lalu, tapi Prabowo yang mempercepat produksinya. Pada Maret 2024, sebanyak 18 unit pertama resmi diserahkan ke TNI AD. Beliau turun tangan memastikan tank ini punya perlindungan standar NATO agar prajurit kita aman Sulaiman. Tank ini didesain khusus karena Prabowo tahu tank barat sering nyangkut di jembatan atau amblas di lumpur Indonesia. Harimau adalah jawaban lokal untuk medan tropis kita itu guys. Ia juga dilengkapi dengan mesin diesel 711 HP dengan transmisi otomatis, lincah banget buat ukuran tank seberat 30 hingga 35 ton. Untuk persenjataan utama adalah cannon 105 mm dengan sistem auto loader. Tank ini nggak butuh orang buat masukin peluru secara manual. Sekali pencet, musuh langsung pindah alam. Untuk proteksi, ia akan tahan ledakan ranjau hingga 10 kg di bawah rantainya guys. 3. Sniper SPR2 The Anti-Material Beast. Meskipun sudah diperkenalkan sejak tahun 2007 yang lalu, Prabowo lah yang membawa senjata ini ke panggung dunia. Pada Februari 2023, beliau secara simbolis menyerahkan ratusan pucuk senjata Pindad termasuk varian sniper ke Korps Marinir. Beliau ingin pasukan khusus kita punya tangan panjang. Dengan SPR2, prajurit kita bisa menghancurkan tank-tank musuh dari jarak 2 km tanpa perlu berhadapan langsung. Sangat-sangat efisien dan mematikan. Untuk jangkauan jarak tembakan efektif hingga 2 km dengan daya rusak kaliber 12,7 mm. Pelurunya bukan cuma bikin bolong tapi punya efek tembus baja setebal 10 mm dari jarak jauh.
Ia juga memiliki fitur ada peredam keju di popornya supaya bau sniper nggak copot pas menembak, plus peredam suara yang ngurangin bunyi sampai 60%. 4. Frigat Merah Putih Kebangkitan Laut. Pada Januari 2024, Prabowo meninjau langsung pembangunan kapal ini di PT PAL Surabaya. Beliau bilang, ini sejarah, kita bikin kapal perang terbesar 100% buatan anak bangsa. Proyek ini dimulai atas perintah beliau untuk mengganti kapal-kapal yang sudah tua. Kapal pertama dijadwalkan memperkuat TNI AL pada 2028. Prabowo ingin Indonesia punya benteng berjalan di Laut Natuna Utara. Untuk kecepatan, dia bisa ngebut sampai 28 knots, jauh lebih cepat dibandingkan kapal sekelas di Asia Tenggara. Kabarnya bakal dipasangi dengan senjata laser portable buatan PT PAL yang biaya sekali tembaknya cuma seharga nasi bungkus 15.000. Oh, sangat murah. Tapi bisa bikin drone musuh hangus seketika dan lari terbirit-birit. Gimana sobatku, calon Presiden Republik Indonesia masa depan? Itulah top 4 mahakarya era Bapak Prabowo. Beliau selalu bilang, kalau bukan kita siapa lagi? Jadi jangan cuma bangga sama barang impor. Produk lokal kita udah sekelas predator dunia. Mana yang paling keren menurut Anda? Komen di bawah ya. Salam pertahanan dan jangan lupa subscribe dan like bos.